Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya coba lihat di sekitar kamu, di kelompok kamu, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Baik, Pak Guru catat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Amanda. Oh. Ada yang tahu Amanda kenapa? Sakit. Oh, tapi tidak ada suratnya ya ke Pak Guru ya. Sabrina, ya Sabrina dari kemarin ya. Sakit Mesia. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita sekarang menyanyikan lagu nasional. Silakan semua berdiri.
Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar apa? Ya, untuk PPKN kita sudah belajar Pancasila, simbol sila yang pertama ya. Simbol sila pertama dan makna sila pertama dan juga cara-cara sikap pengamalan pada sila pertama ya. Oke, selanjutnya hari ini kita belajar masih dalam tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, Pak Guru baca juga dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah menyimak video dan membaca cerita, hebatnya dokter kami, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Kedua, setelah membaca cerita, peserta didik mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Ketiga, setelah membaca teks dan menyimak video, peserta didik mampu mengaitkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mendesain ide kesepakatan kelas agar di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, silakan dilihat gambar di depan. Apa yang tahu profesi gambar di depan? Tara, dokter. Ya, siapa yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Wah, banyak ya di kelas ini yang cita-citanya menjadi dokter. Oke, baik, cukup. Ya, gambar di depan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter. Ya, dokter. Ya, bagaimana sih kita atau seorang dokter itu bekerja? Ada yang tahu? Bagaimana sikap dokter dalam melayani pasiennya, dalam melayani masyarakat? Ada yang tahu? Apa, Janeta? Harus ramah. Lalu apa lagi? Ada yang lain? Ayo. Harus? Ya, harus melayani dengan baik semua pasien, apalagi dokter-dokter yang berada di masyarakat ya. Yang paling dekat dengan sekolah kita apa tuh? Ada apa? Puskesmas ya. Kita tahu dokter-dokter puskesmas itu sangat-sangat baik ya kepada masyarakat sekitar ya. Baik. Ya, coba dibuka bukunya, dibaca halaman 76. Siapa yang ingin membaca? Coba Naura. Hebatnya dokter kami, ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggalkan dunia. Dokter Rana baru kembali di desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan, aku sering mendengar pembicaraan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali di desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan.
Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ya, terima kasih Indira sudah membaca teks Dokter Rana. Hebatnya dokter kami ya. Jadi ada di suatu daerah ya yang bernama Dokter Rana. Dokter Rana mengabdi pada masyarakat, mengobati masyarakat ya jika masyarakat sakit. Ya. Bagaimana dia menolong masyarakat yang sakit? Dengan cara apa? Ayo. Dengan cara membantu mengurangi biaya pengobatan. Bisa dengan apa biaya berobatnya? Bisa dengan sampah ya. Biaya berobatnya bisa ditukar dengan jenis-jenis sampah. Bisa botol plastik, apalagi botol kaca dan lain-lain ya. Banyak yang ingin seperti Dokter Rana ya. Bagaimana sikap Dokter Rana ya? Tidak hanya saja diaplikasikan untuk profesi dokter, bisa juga contohnya seperti saya, seorang guru ya. Guru juga mengabdi kepada masyarakat ya, tidak mengharapkan imbalan-imbalan ya, harus tulus mengajar anak-anak muridnya ya. Itu adalah salah satu contoh mengabdi kepada masyarakat ya, salah satunya tadi Dokter Rana. Sehingga banyak anak-anak yang di desa, di kampungnya ingin menjadi seperti Dokter Rana ya. Pak Guru juga punya kisah inspirasi lainnya ya dari seorang dokter ya. Bisa kalian simak dari video berikut ya. Silakan disimak. Orang tuanya pasrah, kami serahkan anak kami pada dokter, seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Jika operasi selesai, Anda bayar tangis kegembiraan mereka. Saya larut di dalam kegembiraan mereka. Itu satu pemandangan tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Nama saya Dr. Lee Auti Jatwan. Saya adalah saya adalah pendiri Yayasan Dr. Lee atau Dr. Share pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2017, genap berusia 10 tahun. Saya pengen jadi dokter dari adik saya
Dia berusia setahun, 30 hari. Kami keluarga tim tidak mampu untuk memberikan kekuatan yang kuat untuk dia. Akhirnya adik saya harus lupa. Ketika saya beranjak besar, ibu menceritakan itu dengan menceritakan saya, dan saya saat itu berjanji pada diri, kalau besar menjadi seorang dokter, saya akan menghapus air mata kedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya. Kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil itu. Untuk bikin rumah sakit apung, ini idenya muncul di tahun 2009 ketika saya mengoperasi seorang anak ini. Dikit saya operasinya, anak tangan ini dengan usus terjepit berjalan sebelah kiri itu sebelah kiri 3 malam 2 kaki. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek, lalu operasi dilakukan, anak sembuh. Bukan sepanjang dokternya, tapi ada kuasa ilahi yang melindungi anak ini. Saya terdorong untuk memberikan bantuan pada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah membawa seluruh alatan yang dibutuhkan ke sana, ya, sebuah sakit. Untuk bawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu kita membutuhkan alat angkut. Makin negara kita adalah sebuah negara kepulauan, yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas kapal yang kecil, orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan kamu bisa. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Kapal berhasil saya beli tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya sisihkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga. Yang sisa pakai untuk memodifikasi kapal, ubahnya, merombaknya menjadi rumah sakit. Tanggal 16 Maret 2013 kami melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Sepu di Yogyakarta, tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali saya melakukan operasi di atas sebuah di rumah sakit apung kita yang pertama. Kalau mendukung barangkali hanya keluarga saya ya, yang tidak pernah mengomel. Saya menggunakan uang begitu banyak menjual satu rumah, tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mereka. Itulah pada keluarga yang kadang-kadang dipakai. Orang cuma kenal saya, tapi sebetulnya kalau keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, tidak mungkin akan terjadi proyek yang begitu, yang membutuhkan banyak pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, pengorbanan kemampuan, dan korban perasaan. Ini adalah rumah sakit, dan dengan demikian juga segala fasilitas yang ada di rumah sakit ini harus sesuai standar. Jadi kami ada kamar bedah 2, kami ada laboratorium, ada setting, perawatan 40, perawatan baby juga, ya. Jadi great. Yang paling saya ingat adalah pelayanan perdana kami ke Tapang di Kalimantan Barat. Di sana saya ketemu dengan seorang anak yang berusia 2 tahun. Anaknya menderita sebuah penyakit ganas jantung, pembuluh darah di lehernya sebelah kiri. Dan kalau itu dikatakan bisa berakibat operasi untuk ongkosnya tinggi, banyak yang tidak berhasil. Orang tua ketika menemukan kami sampai di Jakarta dan melakukan pedahan di atas kapal, memintakanlah dengan kata-kata yang menggerakkan hati saya. Dokter, ini harus dioperasi dan tentu dan
Serahkan anak pada dokter. Kami kasih yang juga. Ya, kalaupun operasinya tidak berhasil, kami tidak akan menuntut dokter. Orang tuanya sudah pasrah seolah-olah anak akan meninggal setelah operasi. Dan ketika anak diserahkan keluarnya, Anda bayangkan bisa tangis mereka, kegembiraan mereka, ratahan mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka, merasakan ucapan kasih yang Tuhan kepada kita manusia. Itu yang peperangan yang tidak mungkin saya lupakan dalam kehidupan saya. Saya harus akui operasi pembuluh darah yang besar seperti itu dan enteng. Tapi dengan bantuan Tuhan, operasi berhasil baik dan anak ini hidup dan punya harapan hidup sama seperti anak-anak yang semuanya. Orang tuanya sudah pasrah, kami serahkan anak. Ya, oke ya. Setelah kalian simak video berikut, ya video yang tadi, bagaimana? Apa tanggapan kalian? Coba. Siapa nama dokternya dulu? Dokter Lee, ya Lee Hermawan ya. Dia adalah seorang dokter ya yang rela menjual apa? Rumah, pinter. Menjual rumahnya, menjual barang-barang yang bisa dijual oleh dia untuk membuat rumah sakit. Ya, rumah sakit apa namanya? Apung, pintar. Rumah sakit apung ya. Ya, itu dia mengabdi untuk untuk masyarakat yang berada jauh dari Jakarta. Ya, dengan dia membuat kapal dengan harapan dia bisa berlayar sampai ke pelosok-pelosok ya. Yang kita tahu ya di daerah timur sana ya, saudara-saudara kita di pulau-pulau yang jauh sana masih kekurangan fasilitas rumah sakit ya. Jadi beliau karena pengalamannya beliau pada saat masih anak-anak melihat siapa? Adiknya ya, melihat adiknya meninggal karena tidak ada biaya untuk ke rumah sakit ya. Jadi dengan tekad itu beliau bercita-cita menjadi seorang dokter, dan kata orang tuanya jangan mengambil dari orang-orang yang kecil. Jadi dia gratiskan semua biaya pengobatan ya. Tetapi dengan gigihnya beliau, sekarang rumah sakit apung itu sudah banyak dapat bantuan dari orang-orang ya, donatur yang orang-orang kaya di Indonesia ya. Dia rela menyumbangkan untuk membantu rumah sakit apung ya. Jadi itulah perjuangan seorang dokter yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun melihat dan ingin ikut membantu ya. Kalian nanti bisa mengikuti contoh dari Dr. Lee Hermawan tersebut ya. Apapun nanti cita-cita kalian, tetap harus punya moral yang baik. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, tetapi sebelum kita lanjutkan, Pak Guru sudah membentuk kelompok belum? Ada berapa kelompok kemarin? 6 ya. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya ya sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, perhatikan lagi ke depan. Perhatikan lagi ke depan. Ya, belum waktunya mengerjakan ya. Pak Guru hanya membagikan kelompok dan LKPD. Ya, sekarang ada lambang apa di depan? Rantai. Rantai itu lambang sila keberapa? Kedua. Coba sebutkan siapa yang mau menyebutkan sila kedua. Adit, silakan. Sila kedua. Oke, siapa? Indira. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu nggak makna dari rantai ini? Hah? Tidak ada. Ya, makna rantai ini ya kita baca coba. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki.
Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai ya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai mempunyai makna seperti itu ya. Jadi kita harus bersatu saling menguatkan. Itu adalah salah satu ya pengamalan sila yang kedua. Ya, coba apa contoh dari sikap sila kedua? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Kalau tadi sudah Pak Guru jelaskan makna harus saling bersatu. Nah, bagaimana untuk sikapnya? Berarti bagaimana apa Nizam? Adil dalam pemilihan kata atau Iya, adil dalam musyawarah berarti ya. Dalam pemilihan suatu pemilihan. Boleh, apa lagi? Ya, kalau dari kata bersatu berarti harus apa? Bekerja sama. Contohnya apa nih kalau kita mau bekerja sama di kelas? Ngapain? Ya, piket. Lalu ada apa lagi? Kalau di lingkungan masyarakat, kerja bakti. Ada lagi? Apa Nazela? Bergotong royong. Bagus. Ya, itu adalah salah satu contoh dari pengamalan sikap sila kedua. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru juga punya video penjelasan sila ketiga. Sila lingkungan sekolah. Kali ini akan dibahas mengenai sikap Pancasila sila kedua di lingkungan sekolah. Sila kedua Pancasila berbunyi adil beradab dan tanpa dan berlemas. Ini bermakna bahwa manusia adalah sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak peduli akan jenis kelaminnya. Setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga harus saling dihargai. Seperti apa sikap yang mencerminkan sila kedua di sekolah? Yuk ikuti ulasannya yang berikut ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tombol subscribe, tombol loncengnya ya. Pada sila kedua ini terkandung nilai keadilan, kemanusiaan, nilai keadaban. Nilai kemanusiaan menjamin persamaan derajat. Setiap manusia harus diakui keberadaan dan diperlakukan dengan sepantasnya sesuai keadaannya sebagai manusia. Pengamalan sila ini bisa ditunjukkan dengan adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan dari suku, agama, ras, dan apa dan asal. Dalam sila ini kita juga diharapkan bisa menerapkan sikap saling mengasihi dan penuh rasa pada sesama. Berikut ini adalah sikap pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu 1. Mencegah tindakan perundungan pada siswa lain yang memiliki perbedaan dengan kita. 2. Bersikap hormat pada guru bisa ditunjukkan dengan mengucapkan salam dan memperhatikan ketika guru memberikan pelajaran di kelas. 3. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan jika ada yang memerlukan bantuan. 4. Bersikap adil dan saling membantu teman di sekolah tanpa melihat perbedaan yang ada. 5. Menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga sekolah. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah. Bisa kita simpulkan kalau semua orang berhak untuk dianggap setara dan kita wajib untuk membiasakan diri hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah kids, itulah contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Sekarang kita lihat makna dan penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yuk. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 4. Pancasila terdiri dari 5 sila. Dan apakah kamu sudah tahu makna dari sila-sila tersebut? Kali ini sedikit sebagai membahas sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembedanya agar kita lebih
Selain itu, Indonesia juga memiliki hak asasi manusia. Di mata hukum berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak bangsa, kita bisa memaknai Pancasila sila kedua ini dengan berbagai cara. Di antaranya ialah dengan menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakang etnis. Kita tidak mengerti bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi menghormati dan masih diperlakukan secara adil. Tindakan yang berlaku setiap orang adalah sama. Ada hak yang akan diberikan dan ada pula kewajiban yang harus dipenuhi. Ada contoh penerapan sila kedua. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan sila berdasarkan masing-masing yang. Nah, contoh penerapan berdasarkan sila kedua diantaranya adalah dengan cara membantu orang lain. Dalam contoh, kita memiliki hak untuk mengembangkan hobi, misalnya menyanyi, dan tetapi menyanyi terus setiap harinya. Namun, ada kalanya anggota keluarga lain di rumah membutuhkan waktu yang tenang karena perlu belajar untuk mempersiapkan ujian. Nah, kita pun harus menghormati mereka dan mengatur jadwal untuk berlatih bernyanyi di waktu yang membantu orang lain. Contoh lain adalah dengan menghargai pendapat orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendapatnya sendiri, dan kita pun tidak bisa memaksakan pendapat kita agar orang lain ikut setuju. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan tidak boleh menolaknya. Misalnya, saat kita berdiskusi dengan banyak orang, kita tidak boleh egois dan harus mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Contoh berikutnya adalah dengan bertindak adil dan senantiasa menerapkan sopan santun. Dalam bertindak, kita harus mengacu pada kebenaran. Misalnya, saat selalu mencuri, tapi tidak boleh mendengarkan tindakan tersebut hanya karena ia mengalami atau manusia dan anak berusaha memburu di sekolah. Selain itu, yang laki-laki pendidikan dan santun. Dimanapun kita berada dan menghadapi siapapun, kita harus selalu bersikap dengan sopan dan santun. Nah, itulah maka Pancasila sila kedua beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Ya, setelah kalian menonton video tadi ya tentang penerapan dan makna simbol pada sila kedua. Nah, berkaitan dengan teks halaman 61. Coba dibaca Nizam. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dayu sering menertawakan Dayu. Dayu sering mengejek Dadu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Oke, terima kasih Nizam. Ya, Dayu adalah temanku ya. Dia anak yang ramah. Dia berasal dari mana, Dayu? Dari Bali. Karena dia berasal dari Bali, tentu saja berbicaranya berlogat Bali ya. Tetapi ada temannya yang suka mengejek karena logatnya. Siapa? Dadu. Bagaimana sifat Dadu? Baik tidak? Tidak ya. Sifat Dadu tidak mencerminkan sikap sila yang kedua. Harusnya bagaimana? Sikap sila kedua harus saling menghargai, saling menghormati apapun dari manapun teman kalian, bagaimanapun warna kulit teman kalian, bentuk muka teman kalian ya, atau cara berbicaranya ya. Kayak di kelas ini ada yang dari Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang dari
Medan nggak? Nggak ada. Ya. Ya, walaupun berbeda asal tetapi kita harus bersatu ya. Sifat dadu tidak baik untuk dicontoh ya. Sehingga dayu, apa akhirnya dayu? Karena apa? Ya, tidak mau sekolah karena apa? Karena malu. Ya, coba kamu mengejek teman kamu, misalnya Maulana mengejek Nada, ya. Sampai Nada tidak mau masuk sekolah gara-gara Maulana. Bagaimana perasaan Maulana? Merasa bersalah nggak? Iya, nggak boleh seperti itu ya. Di kelas 4C, Pak Guru tidak ingin ada sikap-sikap yang merugikan teman-teman kalian semua ya. Jadi nanti ya dilihat LKPD-nya, kalian akan membuat kesepakatan kelompok dan akan diikuti di dalam kelas ya. Selanjutnya ayo mari kita kerjakan LKPD kalian masing-masing. Ayo, jangan lupa diskusikan pada kelompok masing-masing ya. Harus bekerja sama semua, bergotong royong, bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD ya. Silakan. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan, silakan panggil Pak Guru. Ya, duduk saja di jam. Aliza digeser aja bangkunya. Ya. Di mana? Mana? Oh, ini. Ya. Harus salingnya digeser aja, Azril, nggak apa-apa. Digeser aja. Ya. Pak Guru beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya. Di tengah-tengah biar temennya ikut baca Tara. Iya. Bisa? Iya, bagus. Jangan lupa nanti dipilih siapa yang presentasi ya. Bisa kelompok Venus.
Mana sih tadi yang satu mainnya? Ya, sebentar. Tempel. Sikap. Nah, ini kalau yang tempel nanti di sini. Nah, kesepakatan kelompok. Yang gini-gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak ditulis aja nanti nggak apa-apa ya. Itu nggak usah ditempel. Nah, takut nggak muat. Dari sinilah. Ini kan ada halaman ya kan? Nah. Apa ya? Nah, ya coba didiskusikan dong, jangan sendiri ngerjainnya, harus diskusi. Apa ya? Ayo Revan bantu temennya. Oh, sikapnya ini pengertiannya. Tapi berarti sampai sini. Kenapa? Sampai berarti. Sikap dokter Rana yang ini sampai sini. Sikap yang atas dah. Sikapnya Dedi kasih, lalu itu pengertiannya. Sama. Dua menit lagi cukup? Enggak, oke, nggak apa-apa. Ayo dikerjakan saja. Nanti Pak Guru lihat lagi. Ayo Fadil ikut diskusi kelompoknya.
Jangan lupa nanti ditunjuk ya siapa temennya yang ingin presentasi. Diskusikan juga. Ya, 2 menit lagi. Jangan lupa untuk ide kesepakatan kelompoknya. Ya, ide kesepakatan kelompoknya jangan lupa. Ayo. Ayo kelompok Jupiter, ayo serius ya, serius diskusinya. Dibagi, ada yang menempel biar tidak fokus satu. Ayo, ada yang menempel untuk kesepakatan kelompok. Ya, mana yang udah dibuat kesepakatan kelompoknya? Ya, dia buka aja. Yang halaman 2 udah. Ya, dibagi saja. Mana? Ya ditulis nggak apa-apa, nggak perlu ditempel. Yang kemarin Pak Guru itu loh, yang sudah Pak Guru kasih contoh kesepakatan kelompok.
Sudah ditempel. Keren. Oke. Ayo Jupiter. Ya. Ayo, tunjukkan sikap sila kedua, harus bekerja sama dalam kelompok. Ya, nggak ada yang bercanda. Tiga menit lagi ya. Ayo, waktu terus berjalan. Ya, masih ada yang harus kita lakukan. Ayo Zaneta. Ya boleh. Nanti kita bikin pakai karton yang gede ya, biar bisa ditempel. Pak Guru hanya menyediakan kertas. Ya, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Oke, cukup. Silakan selesai. Diselesaikan KPD-nya. Udah selesai ya. Ya, sebelum kita presentasi seperti biasa kita lakukan ice breaking. Silakan semua berdiri. Ya. Sudah siap semua? Siap? Baik.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, cukup senang. Ya, cukup menghibur ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya, sekarang sila presentasi. Siapa yang ingin maju pertama? Ya, Pak Guru tunjuk berarti kalau tidak ada yang mau. Untuk pertama coba Venus. Silahkan. Ya, di sana saja Pak Guru yang samprit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Menjenguk siswa sakit atau orang sakit merupakan implementasi sila kedua. Yang kedua, orang melaksanakan kerja bakti adalah pengalaman sila kedua Pancasila kepada lingkungan di masyarakat. Merantau jauh lebih memilih membangun kampungnya. Tanggung jawab. Jawab dalam mengingatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Kerendahan hati. Ya, oke, cukup. Terima kasih kelompok Venus. Sekarang kelompok Jupiter. Dibaca hasil diskusi kelompoknya. Mana? Ayo. Baca dari yang pertama. Mana? Yang pertama mana? Itunya mana yang tadi? Kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Atau orang sakit merupakan implementasi sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan nilai-nilai sikap yang harus diajarkan di sekolah, yaitu sikap peduli antar sesama. Gambar yang kedua adalah orang melaksanakan kerja bakti. Adalah penyelenggaraan pengamalan sila kedua Pancasila kepada lingkungan di masyarakat. Sikap dari Dr. Rana adalah tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Pendapat tentang sikap Dr. Rana. Dari seorang Dr. Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Sudah? Oke, terima kasih kelompok Jupiter. Oke, selanjutnya kelompok Merkurius. Ya, siapa yang ingin baca? Naila, silakan sini Naila, maju ke depan. Di sini biar kelihatan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Depresikan dua gambar di bawah ini. 1. Menjenguk orang sakit. Menjenguk siswa sakit atau orang sakit merupakan implementasi sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan nilai-nilai sikap yang harus diajarkan di sekolah, yaitu sikap peduli antar sesama. Gambar 2. Orang melaksanakan kerja bakti adalah pengamalan sila kedua Pancasila kepada di masyarakat. Setelah sehabis membaca teks hebatnya dokter kami, silakan isi tabel di bawah ini. Sikap dari Dr. Rana. Tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam mengingatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa kehendapan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat mengobatkan tanpa harus mengeluarkan uang dari seorang dokter Rana. Kita belajar bahwa ketika kita bekerja harusnya bermanfaat bagi orang lain. Ayo buat kesepakatan kelompok kalian. Ya, seperti itu di foto. Oke, terima kasih kelompok Merkurius ya. Ya, karena waktu sudah mepet ya, jadi perwakilan saja, tidak apa-apa ya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok yang presentasi. Oke, baik. Ya, semua jawaban kelompok. Oke, baik. Semua jawaban kelompok yang presentasi hampir semuanya tepat ya. Kalian berarti sudah menyimak gambar dan video-video sangat baik ya. Setelah LKPD selesai, mari kita kumpulkan. Dari ketua kelompok silakan kumpulkan. Ya, jadi nanti dari kesepakatan kelompok yang kalian bikin, kita akan tempel ya. Ya, kita akan tempel di kelompok masing-masing. Lalu dengan harapan kita terapkan ya kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut mengerjakan evaluasi. Ada yang lebih nggak? Oh ya.
Dibaca soalnya dengan baik ya. Soal tersebut sama apa yang Bapak tadi sampaikan. Satu menit lagi ya, cukup. Nanti dikumpulkan ketua kelompok. Ya, evaluasi selesai ya. Silakan dikumpulkan ketua kelompok. Ya. Terima kasih. Ya, dari jawaban evaluasi kayaknya semua memahami materi ya. Iya, hebat anak-anak kelas Pace.
Kita lanjutkan. Ya, ada yang ingin bertanya nggak dari materi yang Bapak sudah sampaikan? Ada yang ingin bertanyakan? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Tidak ada yang ditanyakan. Nah, kita beri kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Rifki. Oke. Silakan Rifki. Coba. Hari ini kita sudah belajar mengenai Dr. Rana yang menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasinya sebagai dokter. Kita juga belajar mengenai simbol dan pengamalan sikap pada sila kedua Pancasila dan membuat kesepakatan kelas untuk diterapkan di kelas. Kesepakatan kelompok. Terima kasih ya sudah menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini Rifki. Satu lagi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Naila. Saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik. Saat pembelajaran, saya juga senang karena adanya diskusi, membuat kesepakatan kelompok dan presentasi kelompok. Terima kasih Naila sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Oke, cukup ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Gimana? Cukup senang? Oke, senang ya. Terima kasih pada anak Bapak kelas 4C sudah menyimak pembelajaran yang Bapak berikan dari gambar-gambar, dari video ya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.